warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova. Di sini saya akan mempresentasikan materi praktikum modul 1 sampai dengan modul 4. Dari yang pertama, modul 1 yaitu Python dasar. Tujuan dari praktikum ini yaitu mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Yang kedua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keempat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Dan yang kelima, mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan masalah dalam perkuliahan. Python merupakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang fleksibel dan mudah dipelajari karena bahasa pemrograman yang ditulis mudah dibaca dan lebih sederhana daripada bahasa pemrograman lainnya. Python mendukung hampir semua sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Python sendiri dapat digunakan untuk membuat program seperti game, web, aplikasi sederhana, program GUI, dan sebagainya. Python memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Python yaitu yang pertama, ada program yang ditulis pada Python mudah dibaca dan lebih sederhana sehingga Python mudah dipelajari. Dan yang kedua, Python memiliki banyak dukungan library standar seperti pengembangan game, membuat website, dan membuat aplikasi sederhana, dan sebagainya. Yang ketiga, Python dapat di-download secara gratis dan dikembangkan di bawah lisensi open source. Keempat, Python dapat berinteraksi dengan bahasa pemrograman lainnya. Dan yang kelima, pemrograman fungsional dan berorientasi objek. Kemudian kekurangan dari bahasa pemrograman Python. Yang pertama, Python itu tidak secepat bahasa pemrograman statis lainnya. Yang kedua, Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk mengantar komponen performa kritis. Yang ketiga, Python tidak bisa digunakan sebagai dasar pemrograman implementasi untuk beberapa komponen. Untuk memudahkan memahami alur atau proses, kita menggunakan flowchart. Flowchart adalah penggambaran atau pemetaan secara grafik dari langkah-langkah atau urutan prosedur dari suatu program. Nah, berikut ini merupakan flowchart dari ATM sederhana. Nah, di sini adalah skrip dari program yang telah saya buat, yaitu program ATM sederhana. Nah, seperti bahasa pemrograman lainnya, Python juga mempunyai mekanisme pengulangan untuk menjalankan sebuah perintah yang berulang. Di dalam Python ada dua jenis tipe pengulangan, yaitu while dan for. For melakukan pengulangan dengan mengintegrasi elemen dari sebuah list, dictionary, tipe data lainnya. Sedangkan while, yaitu pengulangan yang dilakukan akan terus berjalan selama kondisi pada while tersebut benar. Nah, di sini ada contohnya, yaitu file in data. Pada script ini digunakan untuk melakukan pengulangan dengan mengintegrasi elemen dari sebuah dictionary di dalam data tersebut, yaitu ini. Kemudian while dig pin tidak sama dengan in pin. Nah, di sini while yaitu merupakan pengulangan tidak terbatas, di mana pengulangan akan terus berjalan selama kondisi pengulangan tersebut dalam keadaan benar. Dictionary dan pin ini merupakan key dari dictionary. Kemudian tidak sama dengan yaitu merupakan suatu operator. Lalu in pin yaitu merupakan input yang kita masukkan. Jika input yang kita masukkan tidak sama dengan ini, maka akan melakukan pengulangan. Nah, jika keadaan dalam while ini salah, maka akan berhenti. Merupakan contoh perintah pengandaian if in underscore menu sama dengan 1. Dapat diartikan bahwa jika variabel in underscore menu bernilai sama dengan huruf 1, di mana variabel in underscore menu bernilai sama dengan huruf 1, maka perintah di dalam if di sini akan dikerjakan. If sendiri merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk memulai pengandaian. Sedangkan in menu yaitu input yang kita masukkan nilai sama dengan 1, maka script di sini akan dikerjakan. Kemudian alif in underscore menu sama dengan 2 petik ini digunakan untuk membuat kondisi selain if. Kemudian jika tidak berada pada if ataupun elif, maka perkataan
yang ada pada else akan dikerjakan. Ada beberapa tipe data dalam program yang saya buat. Tipe data dictionary, yaitu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data yang berupa key dan juga value atau nilai. Kemudian string, yaitu kalimat berupa huruf, angka, dan lain-lain. Kemudian ini adalah integer atau tipe data digunakan untuk menyatakan sebuah bilangan bulat. Untuk operator di sini ada beberapa operator, yaitu kurang, lebih, dari, sama dengan. Kemudian ini ada operator aritmatika yang digunakan untuk pengurangan. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, praktikum mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan Pset 2. Kemudian praktikum mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI atau Graphical User Interface. GUI atau Graphical User Interface adalah seperangkat antarmuka dengan sistem komputer yang dapat memudahkan penggunanya pada saat berinteraksi pada sistem operasi atau aplikasi. GUI dapat digambarkan sebagai window yang terdiri dari beberapa bagian seperti kontrol yang berupa tabel, tombol atau kotak teks. Menu terletak pada bagian bingkai atas window GUI yang menampilkan beberapa pilihan menu untuk mengontrol aplikasi tersebut. Kemudian tata letak atau layout, yaitu letak sebuah kontrol. Hal ini sangat penting dalam desain GUI agar pengguna tidak kebingungan saat menggunakan aplikasi. Dan interaksi yaitu interaksi antar perangkat dengan aplikasi seperti mouse dan keyboard. Pset 2 merupakan peningkatan Python dari cross-platform GUI Toolkit Qt dan berjalan pada semua platform yang didukung oleh Qt. Pset adalah satu alternatif untuk membuat program GUI. Pset berlisensi di bawah LGPI dan berkembang terus-menerus seperti untuk open source lainnya. Merupakan program penghitungan gaji yang telah saya buat. Untuk membuat seperti ini, yang pertama adalah menggunakan script sebagai berikut. Nah, ini digunakan untuk membuat label bertuliskan nama karyawan. Self sendiri merupakan parameter, kemudian karyawan adalah variabel, lalu QLabel digunakan untuk menampilkan gambar atau teks. Kemudian self.line 1 sama dengan QComboBox. Self digunakan untuk membuat objek combo box yang berupa daftar pilihan. Kemudian self merupakan parameter, kemudian line 1 adalah variabel, kemudian combo box digunakan untuk membuat combo box. Self.line1.add_items, kemudian ini digunakan untuk pada combo box. Self merupakan parameter, kemudian line 1 adalah variabel, merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan item. Ini adalah list daftar yang akan ditambahkan pada combo box. Kemudian ini digunakan untuk menghubungkan line 1 dengan root dev proses 1. Pada saat memilih list tersebut akan menghubungkan ke proses 1. Lalu self.line 2 sama dengan QLineEdit digunakan untuk membuat kotak teks yang dapat kita isi. Self merupakan parameter, line 2 merupakan variabel, kemudian QLineEdit digunakan untuk membuat editor teks yang digunakan untuk mengedit suatu baris teks. Dan self.line 3 sama dengan spinbox. Self digunakan untuk membuat spinbox. Self merupakan parameter, QLine 3 merupakan variabel, spinbox merupakan kotak widget untuk mengambil nilai tertentu. Kita dapat menulisnya atau mengeklik tombol atas atau bawah. Ini self.line 5.setWriteOnly true digunakan untuk membuat line 5 menjadi hanya dapat dilihat atau tidak dapat diedit. Kemudian self.hitung sama dengan button hitung, self. Nah, digunakan untuk membuat tombol bertuliskan hitung. Self merupakan parameter, kemudian hitung adalah variabel, button tombol yang biasanya mengeksekusi perintah klik atau push. Kemudian ini self.hitung.click.connected. Self proses 2 digunakan untuk menghubungkan variabel hitung dengan
dev proses 2 pada saat diklik kemudian self.layout sama dengan from layout digunakan untuk membuat from layout. Self merupakan parameter, layout merupakan variabel, from layout yaitu mengatur tata letak widget berdasarkan urutan input ke dalam window. Self.layout.addRow self.karyawan, self.line 1 digunakan untuk membuat tata letak karyawan dan line dalam satu baris. Nah, ini layout merupakan variabel, kemudian addRow merupakan suatu perintah yang digunakan menambah baris. Pesan sama dengan message box, question, dan seterusnya ini digunakan untuk menampilkan suatu informasi dan pertanyaan yes dan no. Pada saat klik yes akan menjalankan perintah ini, yaitu from perhitungan gaji, import hitung gaji, yaitu mengimport fungsi hitung gaji pada file perhitungan gaji. Dan jika kita mengklik no, maka tidak akan terjadi apa-apa. Dengan float self.len2.text ini digunakan untuk membuat teks pada variabel len2, jadi bertipe float dengan variabel. Float digunakan untuk menyatakan angka koma. Self len2 merupakan variabel dan teks merupakan teks yang ada di len 2. Jumlah gaji sama dengan hari dikurangi variabel absen, yaitu teks yang ada pada len 4 dikali kemudian self.line5.setText str jumlah gaji digunakan untuk menampilkan fungsi jumlah gaji pada line 5. Dan kita masuk ke modul 3 yaitu web statis dengan Django. Tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, mampu memahami sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, mampu memahami penggunaan Django. Ketiga, mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Pertama adalah membuat project, itu dengan membuka cmd. Di sini kemudian ketik. Nah, setelah seperti ini, maka kita sudah membuat project. Nah, di sini akan muncul modal baru. Nah, sedangkan untuk membuat app, pertama arahkan project yang kita buat tadi. Nah, setelah diarahkan, kemudian ketik seperti ini, maka kita telah membuat app. Kemudian hanya di sini pada bagian setting.py pada project yang telah kita buat, membuat templates HTML. Pertama klik folder, kemudian new folder, lalu tulis template. Jika sudah, klik folder templates, kemudian new file, lalu kemudian save, lalu diberi .html. Kita tulis di sini template. Sedangkan jika kita ingin membuat CSS, klik folder pertama, kemudian new folder, lalu list static, lalu dalam static klik new file, kemudian save tambahan .css, dan kita tulis seperti ini, jelaskan script HTML. Nah, di sini kita lihat kurung kurawal %load static. Ini digunakan untuk memuat folder static. Tanda seru type HTML itu digunakan untuk menyatakan tipe HTML 5. Kemudian ini untuk menyatakan dokumen HTML. Ini digunakan untuk mengidentifikasi kepala title. Hurricane digunakan untuk membuat judul dari website. Ini digunakan untuk membuat ikon pada seperti digunakan untuk membuat ikon. Kemudian harus sama dengan digunakan untuk mengumpulkan gambar logo bertipe JPG di folder static. Lalu ini digunakan untuk menghubungkan dengan style sheet merupakan tipe CSS, merupakan tag sama dengan kelas. Ini digunakan untuk membuat kelas, digunakan untuk membuat
other list, kemudian li digunakan membuat list bertuliskan home dan menghubungkannya pada halaman itu sendiri. Selamat datang di Eurocamp ini digunakan untuk membuat tulisan berheading 1 dan bergaris bawah. Lalu ini digunakan untuk menampilkan gambar yang tinggi 150 pixel. Kemudian ada tag B ini digunakan untuk bercetak tebal. Lalu BR ini merupakan tag untuk membuat enter atau jarak. Lalu untuk CSS, di sini saya akan menjelaskan tentang CSS. Bintang itu berarti semua ada pada thumbnail. Kemudian margin yaitu digunakan untuk membuat jarak antara tepi dengan konten. Kemudian padding membuat jarak antara margin dengan konten. Kemudian digunakan untuk mewarnai background pada order list. Kemudian border button color itu menambahkan warna pada list. Kemudian ini digunakan untuk style pada border. Kemudian ini digunakan untuk atur ketebalan dari border. Kemudian list style type digunakan untuk tipe list. Ini digunakan untuk membuat efek pada saat cursor diarahkan pada ini. Tujuan dari praktikum modul 4 ini adalah untuk mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis, kemudian membuat database dan tabel pada MySQL, dan mampu memanipulasi data di dalam tabel. Database adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Ada beberapa manfaat database dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah mempermudah pengelompokan data, mencegah data ganda, memudahkan pengolahan data, menjaga kualitas data, dan mempermudahkan berbagi data. Implementasi sebuah sistem informasi biasanya menggunakan dashboard atau yang sering disebut dengan digital dashboard, merupakan sebuah halaman panel informasi yang digunakan untuk memudahkan dalam membaca suatu informasi. Di dalam database terdapat beberapa proses, yaitu create, read, update, dan delete. Create adalah suatu proses di mana menambahkan data ke dalam sebuah tabel pada database. Kemudian read yaitu menampilkan suatu data yang tadinya berada di database MySQL kemudian ditampilkan pada halaman web. Lalu update yaitu proses mengubah suatu data yang ada di dalam tabel pada database. Delete yaitu suatu proses menghilangkan satu data secara utuh dengan menggunakan ID masing-masing pada data tabel. Perintah delete akan menghapus data dalam satu baris. Banyak perusahaan yang menggunakan web dinamis karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu memiliki tampilan yang menarik, konten dan layout yang dapat berubah, kemudian tidak membatasi interaksi dengan klien, mampu melakukan perubahan data dengan program server, dapat menggunakan CMS atau Content Management System untuk mengubah konten website, dan menggunakan database untuk menyimpan multi data.